Perkenalkan, namaku Talita dengan NIM 10121042 dari kelas 1A, Prodi D3 Keperawatan. Di video ini, aku akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan satu set buku PPNI yang terdiri dari SDKI, SLKI, dan SIKI. Teman-teman, pernahkah kalian bertanya, kenapa dalam penulisan asuhan keperawatan, kita sebagai perawat harus mengacu kepada buku 3S, yaitu SDKI, SIKI, dan SLKI? Kira-kira kenapa ya? Untuk mengetahui alasannya, mari kita bahas bersama. Berikut ini adalah 3 alasan kenapa dalam penulisan asuhan keperawatan perlu mengacu kepada buku PPNI. Lalu, bagaimana cara kita menggunakan buku 3S ini, serta cara penulisannya? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas. Pertama, kalian harus siapkan buku 3S, yaitu SDKI, SLKI, dan SIKI. Selanjutnya, siapkan lembar penulisan untuk asuhan keperawatan. Langkah pertama adalah tentukan diagnosa dari buku SDKI. Sebagai contoh, di sini saya mengambil diagnosa yaitu nyeri akut yang berada di halaman 172 dengan kategori psikologis, subkategori nyeri dan kenyamanan, kodenya D.0077. Di sini terdapat definisi, penyebab, gejala dan tanda mayor, gejala dan tanda minor, serta kondisi klinis terkait. Di sini saya mengambil contoh nyeri akut berhubungan dengan penyebab, yaitu agen pencendera fisik, misalnya terbakar. Kemudian dibuktikan dengan gejala dan tanda mayor subjektif, yaitu klien mengeluh nyeri, dan tanda dan gejala mayor objektif, klien tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, dan sulit tidur. Ini adalah contoh penulisan diagnosa berdasarkan SDKI. Selanjutnya, kita akan menentukan luaran dari diagnosa yang telah kita dapatkan sebelumnya. Siapkan buku SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Kemudian, buka daftar tautan SDKI SLKI halaman 9 Romawi. Kita cari nyeri akut. Di sini, nyeri akut ada pada halaman 174. Setelah dibuka halaman 174, di sini nyeri akut ada luaran utama dan luaran tambahan. Sebagai contoh, saya mengambil luaran utama yaitu tingkat nyeri. Kemudian, kita buka daftar luaran keperawatan halaman 7 Romawi. Kita cari luaran utama yaitu tingkat nyeri. Di sini tingkat nyeri ada pada halaman 145. Setelah dibuka halaman 145, di sini terdapat kode dari tingkat nyeri yaitu L.08066. Kemudian ada definisi, ada ekspektasi yaitu menurun, dan kriteria hasil. Untuk kriteria hasil sebaiknya sesuai dengan data subjektif dan objektif klien. Di sini saya memilih yaitu keluhan nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun, diaforesis menurun, frekuensi nadi membaik, pola napas membaik, dan tekanan darah membaik. Berikut ini adalah contoh penulisan dari luaran keperawatan. Yang terakhir adalah menentukan intervensi keperawatan. Pertama, siapkan dulu buku SIKI atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Setelah itu, buka daftar tautan SDKI SIKI yang berada di halaman 20 Romawi. Di sana kita cari nyeri akut. Setelah ditemukan, nyeri akut berada di halaman 484. Di sana terdapat intervensi utama dan intervensi tambahan. Sebagai contoh, misalkan saya menggunakan intervensi utama yaitu manajemen nyeri. Kemudian kita buka daftar intervensi keperawatan berada pada halaman 13 Romawi. Khusus untuk manajemen nyeri berada di halaman
15 Romawi. Setelah itu, kita buka manajemen nyeri yang berada di halaman 201. Setelah dibuka, di sana terdapat kode yaitu I.08238. Selain itu, terdapat definisi, tindakan, dan referensi. Di tindakan terdapat observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Ingat ya teman-teman, untuk menentukan intervensi keperawatan atau tindakan lanjutan kepada klien, tidak perlu menulis semua tindakan, hanya menulis tindakan yang dibutuhkan oleh klien sesuai diagnosa yang telah ditentukan, kecuali memang semua tindakan itu diperlukan oleh klien. Sebagai contoh, di sini saya mengambil beberapa tindakan, yaitu observasi, identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor yang memperingan dan memperberat nyeri, serta memonitor efek samping penggunaan analgetik. Kemudian di terapeutik, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, misalkan suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan. Kemudian fasilitasi istirahat dan tidur. Di edukasi, ada jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan memonitor nyeri skala mandiri, anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Kemudian kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Berikut ini adalah contoh penulisan intervensi keperawatan. Akhirnya kita berada di penghujung video nih teman-teman. Semoga yang aku sampaikan mudah dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye!